Di balik halaman Alkitab, ada seorang nabi yang dipanggil sejak dalam kandungan. Hidupnya penuh air mata, ditolak bangsanya, namun tetap setia menyampaikan suara Tuhan. Dialah Yeremia, nabi yang menangis, tapi juga nabi pengharapan. Sebelum Yeremia lahir, Tuhan sudah mengenalnya. Tuhan berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau." Saat masih muda, Yeremia dipanggil menjadi nabi. Ia gemetar, namun di dalam panggilan itu, Tuhan menunjukkan bahwa hidupnya punya tujuan sejak awal. Yeremia merasa tidak layak. Ia berkata, "Aku masih muda, aku tidak bisa berbicara." Tetapi Tuhan menyentuh bibirnya dan memberikan firman-Nya. Pesannya jelas, Tuhan tidak hanya memanggil orang yang siap, Dialah yang mempersiapkan orang yang dipanggilnya. Tugas Yeremia berat. Ia harus memperingatkan Yehuda bahwa hukuman akan datang jika mereka tidak bertobat. Di jalan-jalan Yerusalem dan di pelataran Bait Allah, Yeremia berseru agar umat meninggalkan berhala. Sebagian mendengar, tetapi banyak yang menolak. Firman kebenaran memang tidak selalu mudah diterima. Semakin keras Yeremia bernubuat, semakin besar pula penolakan. Para imam mentertawakannya, nabi-nabi palsu menentangnya, dan para pemimpin membencinya. Rakyat mengejek dan mencemooh. Namun Yeremia tetap taat. Hidupnya mengingatkan kita, ukuran kesetiaan bukanlah popularitas, melainkan ketaatan kepada Tuhan. Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis. Ia menangisi bangsanya bukan karena benci, melainkan karena kasih yang dalam. Ia tahu kehancuran akan datang, dan hatinya hancur bersama Tuhan yang berduka atas dosa umatnya. Penderitaan Yeremia nyata. Raja Yoyakim pernah membakar gulungan kitab firman Tuhan yang ia tuliskan. Musuh-musuhnya bahkan melemparnya ke dalam sumur berlumpur, berharap ia mati di sana. Namun Yeremia tetap setia. Ia membuktikan, mengikut Tuhan mungkin penuh harga, tetapi hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada saat Yeremia ingin berhenti. Bebannya terlalu berat, tapi ia mengaku, "Firman-Mu seperti api yang menyala-nyala dalam tulangku. Aku letih menahannya, tapi aku tidak dapat." Firman Tuhan membakar hatinya sehingga ia tidak bisa diam. Pesan itu bukan miliknya, melainkan milik Allah. Ketika Yerusalem dikepung musuh, Yeremia melakukan hal yang aneh. Ia membeli sebidang tanah. Di mata orang, itu konyol. Tapi itu tanda iman. Suatu hari, bangsa itu akan dipulihkan. Tanah itu menjadi simbol bahwa pengharapan tidak pernah lenyap, sebab janji Tuhan kekal. Nubuat Yeremia yang terbesar adalah tentang perjanjian baru. Tuhan berkata, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Tidak lagi pada loh batu, melainkan di hati manusia. Nubuat ini menunjuk pada Kristus yang membawa pengampunan dan pemulihan. Dari tengah hukuman, Yeremia melihat harapan. Kisah Yeremia memberi pesan bagi kita hari ini. Tuhan mempersiapkan orang yang dipanggilnya. Kesetiaan lebih penting daripada diterima orang. Firman Tuhan tidak bisa dihancurkan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah gagal. Air mata Yeremia mengajarkan kasih. Kesetiaannya menguatkan iman kita. Pengharapannya mengingatkan janji Tuhan pasti digenapi. Hidup Yeremia mungkin penuh penderitaan, tapi nubuatnya tetap hidup. Ia mengingatkan kita akan janji Tuhan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah kebenaran yang tak berubah. Janji Tuhan tidak pernah gagal.